Baik, salam. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, sudah lewat pesta tahun barunya. Sudah langsung kita menjalankan aktivitas lagi. Banyak yang tantangan akan kita hadapi tahun ini. Saya lihat review beberapa siaran televisi waktu malam tahun baru. Antara lain yang menurut saya tepat memotret keadaan tahun ini adalah Angela Merkel. Kanselernya Jerman, dia bilang ini difficult years tapi juga big hope. Difficult years, jadi tahun yang sulit tapi ada harapan besar. Dan saya mengikuti salah satu televisi dari Taiwan, nyanyian yang dilakukan untuk Old and New adalah You Raise Me Up. Jadi Tuhan mengangkat kita bisa lebih daripada yang kita bisa. Amin. Tahun ini memang tidaklah mudah, tapi kita percaya bersama Tuhan kita kuat, kita survive, dan kita tetap eksis berkiprah bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat beribadah di GBI Via Setiabudi dan kita akan memulai ibadah dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat-Mu yang sudah kami terima. Tuhan janjikan akan kami terima, menjadi milik kami sebagai keturunan yang dikuduskan, mewarisi janji dari Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, yang semuanya itu kami terima di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah kami. Engkau telah membawa kami memasuki tahun baru ini. Tahun 2021 ini tahun yang penuh rahmat Tuhan. Kami memasukinya dengan penuh iman, bersama dengan Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami melihat terobosan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, dengan suasana gembira, dengan suasana hati bersyukur, kami memasuki ibadah di pagi hari ini. Biarlah Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, mengurapi setiap kami yang beribadah di gereja dan beribadah dari rumah. Semuanya ini kami dedikasikan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam namanya kami memulai ibadah kami ini. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bila sepanjang tahun ini kita semakin berpegang teguh kepada Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya rindu kita bersama katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
Engkau jawaban hidup kami. Saat kami mencari ketenangan, saat kami mencari damai dalam hidup kami, biarlah kami berlari-lari kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Haleluya, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Dengan iman kami katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia saja, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi mari katakan, bersama Dia saja hatiku tenang, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, bersama Engkau saja Tuhan, kami tenang. Kami tenang di tengah tantangan hidup yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan, ke depan tantangan demi tantangan masih menghadang kami. Namun kami percaya bersama Engkau kami kuat. Bersama Engkau kami sanggup menanggung segala perkara. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Kami percaya bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Kami percayakan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Mengawali tahun ini kami rindu berkata, bersama Engkau saja hidup kami mau berjalan. Bersama Engkau saja kami mau melangkah Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, bersama dengan Tuhan kami kuat, kami tangguh, kami sanggup menanggung segala perkara hidup. Terima kasih Tuhan.
pemulihan demi pemulihan yang terjadi. Kami percaya apabila di tahun yang lalu Engkau memberkati menyertai langkah hidup kami, maka di tahun yang akan datang ini kami melangkah, kami disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Kau Allah yang mengasihi kami. Haleluya, oh haleluya, kami memuji-muji Engkau saja Tuhan. Hanya Engkau penolong hidup kami, hanya Engkau saja yang kami andalkan, hanya Engkau saja Allah kami, hanya Engkau yang kami tinggikan dalam hidup kami, hanya Engkau yang akan kami layani sepanjang hidup kami ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh bangga kami punya Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang dapat kami percaya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang dapat kami andalkan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang layak ditinggikan dan disembah. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu membuka hati kami hanya untuk-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
hatimu bagi Tuhan. Ku buka hati untuk rambut Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, yang berdaulat penuh atas seluruh sekalian alam, berdaulat atas waktu dan pergantian waktu. Engkau kami puja dan kami puji, dan Engkau kami nantikan berbicara kepada kami. Secara khusus sampaikan isi hatimu bagi kami di awal tahun ini, supaya kami hidup dalam terang firman. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang di gereja dan yang juga mengikuti ibadah dari rumah. Ini ibadah pertama di awal tahun 2021 ini. Kita belajar untuk mengingat ini tahun 2021. Suka masih lupa 2020 gitu sebutnya. 2021. Gereja kita dalam rapat gembala telah menetapkan sepanjang bulan Januari ini tema-tema khotbah dan pengajaran kita terkait dengan paradigma baru. Paradigma itu artinya cara pandang, sudut pandang, perspektif, cara berpikir, cara melihat kehidupan ini. Dan untuk memahami itu, mari kita baca beberapa bagian Alkitab. Saya pilihkan mulai dari Injil Lukas. Kita buka Alkitab kita, Lukas pasal yang keempat ayat 16. Lukas pasal 4 ayat 16. Saya bacakan buat kita, demikian saudaraku firman Allah. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, yaitu kitab Nabi Yesaya tadi, memberikannya kembali kepada pejabat atau pengurus sinagoge atau rumah ibadat itu, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya, kepada Yesus. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Perhatikan ayat 21, ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kita lanjut baca satu bagian yang lain dari tulisan Lukas di pasal 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kita simak pelan-pelan. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
Kapanlah kerajaan Allah datang kepada kita? Ketika fenomena kuasa Allah kita alami. Kerajaan Allah itu sudah datang kepada kita. Ini sesuai dengan khotbah Yohanes dan khotbah Tuhan Yesus yang berbunyi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dekat kemana? Dekat kepada peristiwa maksud daripada kedatangan Yesus yang pertama. Yaitu melalui kelahiran di Bethlehem, melalui gadis perawan namanya Maria. Apa maksud kedatangan itu? Kita lihat slide ini. Slide ini berkata kedatangan Yesus yang dahulu melalui kelahiran itu adalah dalam rangka inaugurasi kerajaan Allah. Dalam rangka inaugurasi kerajaan Allah. Saya terangkan sedikit apa arti inaugurasi ini. Inaugurasi itu mempunyai padanan kata pengumuman, pemakluman, atau dalam rangka kemerdekaan misalnya proklamasi. Bisa juga peresmian. Kalau misalnya meresmikan gedung itu menekan tombol sirene gitu. Atau meresmikan rumah baru menggunting pita. Nah, inaugurasinya adalah momen itu. Menggunting pita, menekan sirene, atau mungkin melepas balon. Ada juga cara-cara lain, melepaskan burung merpati ke angkasa gitu ya. Sebagai tanda permulaan, peneguhan atas sesuatu. Peneguhan atas apa? Ketika Yesus melakukan pengusiran setan, menyembuhkan orang sakit, memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Kabar baik bagi orang miskin, kesembuhan bagi orang lumpuh, mata yang terbuka bagi orang yang buta. Tanda apa yang dinyatakan ini? Itulah bukti inaugurasi bahwa kerajaan Allah itu sudah datang kepada kita. Kita lihat keterangannya. Kedatangan Yesus ke bumi melalui kelahiran dari gadis perawan Maria adalah dalam rangka inaugurasi atau pemakluman atau proklamasi kerajaan sorga di bumi ini. Kerajaan Allah itu berdaulat atas seluruh sekalian alam, bukan hanya bumi, planet lain juga, gugus Bima Sakti juga, dan gugus-gugus satelit dan planet-planet yang lain itu semua juga dalam kuasa Allah, baik alam yang fisik yang nyata maupun alam non fisik yang tidak kelihatan tapi itu nyata juga, memang tidak kelihatan tetapi itu nyata. Atas semuanya itu dahulu, sekarang, selamanya Allah itu berdaulat. Tetapi Yesus berkenan datang ke dunia untuk memaklumkan, meneguhkan, memberitahu manusia bahwa kenyataan kerajaan Allah itu dikukuhkan di tengah bumi ini. Kita memasuki suatu keadaan berada di dalam kerajaan Allah. Walaupun kita masih hidup di muka bumi. Langit lama, bumi lama. Kita lihat keterangan berikut. Yesus lahir ke dunia untuk menggenapi nubuatan Mesias. Nubuatan Mesias. Apa itu nubuatan Mesias? Apa itu pengharapan Mesias bagi orang Yahudi? Adalah mengharapkan datangnya satu tokoh, satu sosok yang mempunyai kuasa ilahi yang akan memulihkan kerajaan Israel dan membuat Gunung Sion menjadi pusat penyembahan kepada Allah dan membawa kejayaan sebagaimana pernah terjadi pada masa Daud menjadi raja mereka. Itu yang mereka harapkan. Dan Yesus datang bukan hanya menggenapi harapan itu, tapi lebih daripada itu yang mau diteguhkan oleh Yesus lah kerajaan Daud yang tidak berkesudahan yang dulu dinubuatkan. Sedangkan kerajaan Daud sifatnya di bumi, itu raja datang dan pergi, meninggal raja atau lengser raja akan muncul raja baru, berganti terus, tapi kerajaan yang kekal itu tidak berubah. Kerajaan yang tak tergoncangan itu rajanya kekal, rajanya permanen, Yesus Kristus Tuhan. Dan dia datang memaklumkan pemberlakuan kerajaan Allah itu di tengah bumi ini, saudaraku. Menggenapi nubuatan Mesias, menggenapi arah yang ditunjukkan oleh tulisan-tulisan para nabi sepanjang perjanjian lama. Saudaraku, jadi
kita perlu menyadari dalam rangka paradigma baru ini, menyadari bahwa kita sudah berada di dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Memang kita masih menantikan lagi langit baru, bumi baru. Tapi seperti doa Tuhan Yesus, jadilah di bumi seperti di sorga. Jangan kita merasa nantilah dimulai kehidupan yang baru itu. Dimulai dari sekarang. Kita menjadi ciptaan baru, diadopsi di dalam Yesus Kristus, dijadikan menjadi anak-anak Allah. Berarti kita adalah warga kerajaan Allah itu sendiri. Tidak semua orang mau. Bahkan menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerima dia. Sampai hari ini, bahagian terbesar daripada keturunan Abraham secara biologis itu, kalau negara itu berarti negara Israel, kalau ras bangsa itu adalah ras bangsa daripada Yahudi itu, mereka menolak. Tetapi dikatakan barang siapa menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Allah lah rajanya, kitalah rakyatnya. Allah lah bapaknya, kitalah anaknya. Katakan amin Bapak Ibu. Memang kita masih di bumi, jadi masih berpijak di bumi, tapi status kita ada status baru. Kalau saya ambil sebuah contoh, misalnya saya ini adalah anaknya Pak Damanik, ya ayah saya Damanik yang sudah almarhum itu. Tetapi ketika saya lahir baru, saya tambah lagi statusnya. Saya ini anak Allah. Amin Bapak Ibu. Ya kita semua anak Allah, warga kerajaan Allah. Maka meskipun KTP kita KTP Indonesia, NKRI Republik Indonesia, tapi juga kita memiliki paspor, bukti kewarganegaraan, yaitu sebagai warga kerajaan sorga. Jadi cara pandang baru itu sedang mengatakan kita hidup di bumi, tapi kita menjalani kehidupan seperti nilai-nilai sorgawi. Katakan amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan masih hidup di bumi, tetapi seperti di sorga. Sorga yang sebetulnya itu masih ada lagi puncaknya nanti. Nanti kapan itu terjadi? Ketika kedatangan Yesus yang kedua, maka dia akan mengakhiri sistem dunia ini. Menurut tulisan Rasul Petrus, langit dan bumi ini katanya akan meleleh atau hancur. Tetapi kita yang telah dijadikan anak-anak Allah, siapapun kita yang percaya kepada Yesus Kristus disebut anak Allah. Maka ketika kedatangannya yang kedua itu nanti kita dibawa ke langit baru, bumi baru. Dievakuasi memasuki kehidupan yang lebih daripada yang sekarang ini. Jadi boleh dikatakan kita menjalani kehidupan di bumi seperti di sorga ini baru persekotnya. Baru permulaannya. Puncaknya nanti kita akan melihat juru selamat kita muka dengan muka. Berjumpa dengan semua saudara seiman di sepanjang zaman. Dengan kemuliaan, dengan tubuh kemuliaan. Itulah harapan kita kelak di depan sana. Sebelum ke sana, kita memiliki cara hidup baru sejak sekarang ini. Amin Bapak Ibu. Kita baca beberapa Alkitab lagi. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 21. Ya, di sini dikatakan kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ini yang berbicara ini Yesus saudaraku. Dia berkata begini, saya ulangi. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Apa itu? Ini dia, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saya garis bawahi, tetapi aku berkata kepadamu. Kamu sudah mendengar begini, tetapi aku berkata kepadamu. Ya, ada sesuatu yang baru. Kita lihat beberapa ayat lagi. Matius 5 ayat 31. Nanti kita kasih keterangan. Di sini juga Yesus berkata, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya.
atau surat Talak. Tetapi aku berkata kepadamu, lagi ada penekanan baru, ada spirit baru, ada paradigma baru. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ada cara baru, bahkan suatu kualitas yang meningkat tentang cara hidup. Kalau tadi kata jangan membunuh, ini kamu berkata kafir, berkata jahil, berkata jahanam kepada orang atau saudaramu, kamu harus mempertanggungjawabkan di pengadilan akhir. Ada suatu derajat yang lebih tinggi tentang cara menjalani hidup itu. Demikian juga kita lihat Matius 5 ayat 38, kita lihat searching Alkitab untuk menemukan berkali-kali Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi, ini switching juga ini, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu. Ada suatu nilai baru. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kamu anak-anak Allah, dikatakan di sini, jangan melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Ada suatu nilai baru. Satu lagi sebelum saya kasih keterangan, ayat 43 Matius 5 juga. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Para rabi-rabi Yahudi selalu mengajarkan begitu. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini cara baru. Hidup sorgawi itu berbeda dengan hidup duniawi. Betul kita masih hidup di dunia, tetapi nilai yang kita anut, etika yang kita pegang, norma yang kita ikuti adalah norma dari kerajaan itu. Walaupun kita masih di Republik Indonesia, masih berada di kota Medan atau saudara yang lain di kota macam-macam, tetapi nilai kehidupan orang Kristen itu undang-undang sorga, etika sorga. Dan ini butuh latihan. Ini tidak bisa dikatakan saya berdoa, Tuhan jadikan aku seperti yang kau maksud di firmanmu itu. Tidak semudah itu. Kita butuh dilatih. Yang dulu kita merasa mengasihi orang yang mengasihi kita, kita bilang baik orang itu kalau baik sama kita puji orang itu kalau dia memuji kita dekat dengan orang itu kalau menguntungkan bagi kita. Tetapi sekarang, kamu lebih daripada itu. Cara hidup surgawi kamu kenakan. Bahkan kamu bisa mengasihi orang yang membencimu. Kamu bisa mengasihi musuhmu. Kita memiliki cara pandang baru kepada musuh. Mungkin orang itu tetap memusuhi kita, tapi dari pihak kita menaruh kasih kepadanya. Mungkin orang itu telah merugikan kita, tetapi kita tidak memaki dan katakan kutuk-kutuk kepada dia. Kita tetap mengharapkan yang baik kepada setiap orang. Kita merindukan hal yang baik, best wishes kepada setiap orang. Bahkan sekalipun orang itu selalu merancangkan hal yang jahat kepada kita. Dan ini tidak mungkin dilakukan kalau kita bukan anak Allah. Amin Bapak Ibu. Dalam status anak-anak Allah itu kita diberi kuasa menjadi anak Allah, diberikan kemampuan menjalankan nilai-nilai ini, saudaraku. Saya berharap tahun 2021 ini bukan hanya proses bergantinya tahun atau bergantinya kalender, tapi kita juga mengingat ada suatu cara hidup baru yang perlu dikenakan oleh setiap orang percaya. Slide berikut ini saya katakan reinterpretasi Taurat. Interpretasi itu artinya penafsiran. Berarti penafsiran ulang terhadap Taurat. Apa artinya? Ini keterangannya. Yesus selaku rabi yang sahih, mengajar penuh kuasa. Menurut Matius 7:29 dikatakan ia mengajar dengan kuasa.
Dengan otoritas dari sorga, ia mengajarkan suatu tafsiran ulang atas Taurat. Sebagaimana tadi kalimat, tetapi aku berkata kepadamu. Yesus tidak mengutip pendapat orang lagi. Dia meneguhkan, harus begini gitu. Aku berkata kepadamu, but I say unto you gitu. Langsung dia lafalkan penafsiran yang tinggi, penafsiran yang benar terhadap Taurat itu. Saudara, sebetulnya Yesus tidak datang untuk membatalkan hukum Taurat. Banyak sekali Perjanjian Baru menyatakan itu. Yesus bukan membatalkan hukum Taurat, melainkan menggenapinya, menyempurnakannya. Dia tidak mengubah Taurat. Bahkan sebetulnya Bapak Ibu, Yesus tidak bermaksud mendirikan semacam agama baru. Waktu dia datang pada kelahiran menjadi manusia itu. Dia pun ibadah di Bait Allah sama seperti orang Yahudi yang lain. Dia pun memegang kitab suci sama dengan kitab sucinya orang Yahudi yang lain, yaitu yang kita sebut sekarang Perjanjian Lama. Tetapi terhadap tulisan-tulisan ini dia berikan penafsiran yang benar. Sebab selama ini telah beredar penafsiran yang keliru. Penafsiran yang salah. Misinterpretasi oleh rabi-rabi Yahudi. Sebagaimana nanti kalau mau studi khusus mengenai itu namanya Talmud. Itu hukum-hukum yang diajarkan oleh para rabi-rabi terkenal dari Yahudi. Kumpulannya itu disebut Talmud. Seringkali penafsirannya begitu sudah melenceng. Contoh, mereka mengutamakan persembahan ke Bait Allah. Dan alasan itu bisa dibenarkan tidak lagi menanggung-jawabi kehidupan orang tuanya yang tidak bisa lagi mencari nafkah. Itu terjadi praktek seperti itu waktu itu. Dia membiarkan orang tuanya terlantar, demi apa? Aku membawa persembahan ke Bait Allah. Dia utamakan itu. Dan Yesus berkata, itu tidak benar. Tidak benar. Dahulukan yang dahulu, pentingkan yang penting. Bahwa kewajiban kita ke Bait Allah bukan berarti menghindarkan kita berkewajiban kepada orang yang harusnya menjadi tanggung jawab kita. Ada penafsiran, ada interpretasi baru yang disampaikan oleh Yesus selama dia di bumi pada masa lalu. Itulah yang disebut paradigma baru. Cara hidup baru. Kitab sucinya tetap sama. Tapi cara memandang dan memahaminya berbeda. Cara menjalankannya berbeda. Rabi-rabi Yahudi yang lain mengajarkan, kasihilah saudaramu, kasihilah orang mengasihimu, bencilah musuhmu. Tapi dia berkata, tidak. Aku berkata kepadamu, kasihilah semua orang. Berdoalah bagi musuhmu. Harapkan yang baik bagi orang yang menganiaya kamu. Suatu nilai hidup baru. Saya percaya kalau rombongan orang yang menjalani etika surga ini bertambah-tambah di kota kita ini, mestinya kota Medan ini berubah. Amin Bapak Ibu. Saya masih sedih kali ya, asli Medan, di Medan tapi merasa tidak nyaman. Bukan pendatang kita di Medan ini, asli di sini kita. Tapi merasa seperti tidak nyaman, bagaimana lagi pendatang. Sebab Medan ini mungkin juga kota-kota lain kurang lebih 11-12 gitu. Jalannya lobang-lobang, orangnya suka-suka. Jalan kita diserobot, kita tegur dia yang memaki. Suka-suka semuanya. Dia serempet mobil kita, dia yang marah. Nah, dibutuhkan orang-orang semakin banyak di kota ini yang menghidupi nilai-nilai baru dari Yesus ini agar kota ini berubah. Katakan amin. Berubah. Hal-hal kecil yang kita lakukan. Saya berharap jemaat GBI Avia akan tertib lalu lintas. Amin. Perpanjang SIM-mu. Bayar pajaknya. Ikuti semua. Jangan kita lebih rendah nilainya dari orang dunia. Kita harus lebih daripada mereka. Katakan amin. Orang dunia mungkin akan pakai tukang pukul untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan dia. Kita mungkin bisa menyewa orang untuk menagihnya, tapi menghindarkan cara pukul. Amin Bapak Ibu. Ada banyak cara persuasi yang lain. Contoh yang suka saya berikan, kalau orang berhutang kepada kita, jangan kita bilang matilah kau. Matilah kau. Ya kalau mati siapa yang bayar? Kan berkali-kali saya bilang begitu. Lebih baik kepada orang yang belum bayar utangnya, katakan kiranya Tuhan memberkatimu. Amin. Kalau dia diberkati Tuhan kan paling tidak ada kesempatan bagi dia untuk membayar kewajibannya kepada kita. Cara nilai baru saudaraku.
Hidup yang baru itu bukan teori. Hidup yang baru itu benar-benar di dalam praktek. Kita lihat tafsiran slide berikut. Para rasul, Matius, Markus, termasuk Paulus dan 12 murid Yesus bersama Paulus. Satu nanti Yudas keluar sebagai murid, tapi diganti lagi oleh Matius, tetap 12 orangnya, ditambah Paulus, ditambah lagi murid-muridnya para rasul nanti. Semuanya mereka itu mengikuti jalur Yesus. Mengikuti ajaran Yesus, tafsiran Yesus. Gereja mengikuti tradisi rasul tadi. Jadi terus menerus secara rentang waktu. Dari Yesus kepada para rasul, kepada muridnya rasul, kepada bapak-bapak gereja, sepanjang sejarah gereja sampai hari ini. Kadang-kadang ada penyelewengan, kita kembalikan kepada yang murni. Itu sebabnya misalnya ada gerakan Pentakosta, ada gerakan pembaharuan, untuk meluruskan hal yang miring-miring, untuk meluruskan hal yang sudah bengkok-bengkok, supaya tetap sebagaimana Tuhan kehendaki kita menjalani kehidupan yang baru. Kita gereja menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Saudaraku, misalnya Paulus menulis, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu. Orang-orang perjanjian lama persembahkan tubuh binatang. Nah ini berbeda dia. Sekarang persembahan kita adalah tubuh kita. Kita nggak perlu membawa ternak ke gereja. Ya kalau membawa juga bukan dalam rangka ritual kurban. Membawa silakan aja. Misalnya gereja tertentu menjelang Natal makan bersama di gereja. Ada yang membawa ternaknya untuk diolah, dimasak, menjadi masakan, makan bersama. Enggak salah membawa ternak ke gereja, tetapi bukan dalam rangka ritual kurban penebusan dosa. Yang kita persembahkan kepada tubuh kita. Dan menurut Paulus, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati, saya belum mendapatkan akar katanya, tapi paling tidak mungkin itu kata jati, akar katanya itu, kata dasarnya, jati, sejati. Enggak disebut sedamar, enggak disebut semeranti gitu, jati. Karena mungkin jati itu merupakan ukuran kayu yang bermutu gitu ya. Jadi itulah ibadahmu yang sejati dalam Nats Indonesia. Dalam terjemahan bahasa Inggris disebut that is your reasonable worship. Lebih mendekati maksudnya. Reasonable worship. Ibadah, worship itu ibadah. Reasonable, yang masuk akal, yang layak. Itu adalah ibadahmu yang layak, itu ibadahmu yang masuk akal. Betul, ibadah yang layak adalah tubuh kita. Kita persembahkan kepada Tuhan sebagai kurban yang hidup, bukan korban yang mati. Jadi persembahan yang diterima Allah bukanlah dead sacrifice, melainkan living sacrifice. Itu menunjuk kehidupan kita di dalam daging ini. Katakan amin Bapak Ibu. Berarti dengan apa yang kita pikirkan di tubuh kita ini, semua kita di dalam tubuh sekarang, pikiran kita ada di sini, roh kita ada di sini, semangat kita ada di sini, cita-cita kita ada di sini, berkumpul di dalam tubuh ini sekarang. Semua yang kita kerjakan dengan tubuh kita ini, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita kenang, yang kita cita-citakan, yang kita rindu-rindukan, semuanya harus merupakan suatu persembahan yang hidup bagi Allah. Itulah sebabnya Paulus juga berkata, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Paulus juga berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Cita-cita Paulus, harapan Paulus, seruan Paulus, jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sampai orang Kristen itu serupa dengan orang lain di dunia ini. Kalau boleh saya serukan begitu. Jangan sama dengan dunia ini. Jemaat mula-mula memiliki cara hidup yang berbeda. Dan kontras sekali dengan orang-orang pada masa itu di kota Roma. Berbeda sekali. Berbeda. Di Yerusalem juga berbeda. Dan karena itu memang tidak sedikit mereka dibenci, dicibir, bahkan juga beberapa dianiaya. Tapi jelas halayak ramai suka kepada orang Kristen waktu itu menurut Kisah Rasul. Karena cara hidupnya yang berbeda. Mereka suka menolong, mereka suka mengampuni, mereka mempertahankan integritas diri, mereka tidak
tidak berfoya-foya, mereka tidak melakukan hal tidak senonoh yang merupakan kebiasaan pada zaman itu dan merupakan penyembahan kepada dewa-dewi mereka dengan hidup tidak senonoh. Tapi orang Kristen menjaga kesucian, menjaga kebersamaan, hidup dalam doa, dan itu menjadi suatu hal yang berbeda tampilannya dengan masyarakat lain di muka bumi. Orang Kristen di setiap kota harus dapat terlihat dengan cara hidupnya yang baru. Ada amin Bapak Ibu? Cara hidupnya yang berbeda. Kita lihat komitmen di tahun 2021 ini, jangan lagi kita hidup sebagai seteru salib Kristus. Dikatakan firman Tuhan Filipi, yaitu karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Saya garis bawahi sambil menangis. Kenapa Paulus menulis sambil menangis? Dia masuk dalam satu pergumulan, menasihatkan jemaat di kota Filipi, menuliskan sesuatu sambil menangis. Kenapa? Karena sangat peduli ke bangsa itu, kepada penduduk kota itu yang Kristen. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Statusnya percaya Kristus, tapi hidupnya seteru lawan, oposisi, bertolak belakang. Yesus berkata ampunilah musuhmu, dia enggak, dendamlah musuhmu. Jadi Paulus sampai sedih, menangis, melihat jemaat di kota Filipi waktu itu. Yang hidup sama dengan penduduk yang lain. Sampai dia sambil menangis, aduh kamu itu tidak tahu ya. Enggak begitu cara hidup kita. Kamu itu tidak tahu ya, bahwa cara hidupmu itu malah mencoreng nama Kristus. Cara hidupmu itu bahkan juga merusak masa depanmu sendiri dan juga sangat menentukan kefatalan bagi nilai kekekalanmu. Jangan dikira kita menjadi warga kerajaan sorga itu sebagai proforma di atas kertas Bapak Ibu. Tidak bisa. Dan banyak kali Yesus menolak. Aku menolak kamu, kata Yesus itu. Enyah engkau daripada aku, pembuat kejahatan. Kepada siapa dia berbicara itu? Kepada orang-orang mengaku namanya. Tapi hidupnya bertolak belakang. Enyah, kata Yesus, aku tidak kenal kamu. Saudaraku, menjadi warga kerajaan sorga itu bukan teori. Harus dilatih. Saya percaya kalau Yesus berkata hendaklah kamu seperti Bapamu sempurna, kamu bisa sempurna. Amin Bapak Ibu. Dan itu proses, memang tidak satu malam. Enggak merupakan doa Tuhan jadikan aku sempurna, amin. Terus sempurna enggak, latihan. Jatuh lagi, bangun lagi, latihan lagi, merangkak lagi, berlari lagi, tersandung lagi, sadar lagi, mulai lagi. Terus begitu sampai kita mencapai taraf seperti Kristus. GB Avia, bahkan sebelum saya bergabung dengan gereja ini sudah ada semboyan ini loh saudaraku. Ini saya belum menjadi pendeta Avia waktu itu. Pertama kali saya beribadah di gereja ini diundang khotbah, saya sangat luar biasa melihat moto ini. Menjadi apa katanya? Seperti Kristus. Itu sasaran kita. Bukan menjadi seperti Mark Zuckerberg, bukan. Bukan seperti Joe Biden, bukan. Bukan seperti Pak Jokowi juga, bukan. Bukan seperti tokoh-tokoh terkenal tertentu yang lain, bukan. Tujuan hidup kita menjadi seperti Kristus. Dengan cara apa? Menjalani hidup dengan paradigma baru tadi. Amin. Kalau kita jalankan, tanpa terasa nanti kita akan tiba di sana. Sama dengan jalan. Entah kita cepat, entah lambat. Kalau kita jalan terus, akan tiba di tujuan. Katakan amin. Tapi cepat pun kita sebetulnya tenaga kita hebat, tapi kalau kita nggak melangkah, nggak pernah sampai Bapak Ibu. Walau mobil kita speednya sangat luar biasa, model terbaru, mobil paling keren di muka bumi, tapi kita tidak menghidupkannya dan tidak menginjak pedal gas, tidak akan sampai di tujuan Bapak Ibu. Begitu juga kekudusan itu, begitu juga menjadi seperti Kristus itu. Jalan terus, tanpa terasa. Sudah banyak nanti perubahan dalam hidup kita. Kita menjadi manusia yang berbeda. Kita benar-benar menjadi wakil Kristus, representasi Kristus di tengah dunia di mana kita hidup sekarang ini. Saudaraku, slide berikut, komitmen di tahun 2021 ini secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya jauhilah mereka. Paulus berkata ini. Tetap beribadah orang itu, tetapi seteru salib Kristus.
Sama dengan orang dunia dia. Itu. Tetap beribadah dia. Itu maka Yesus berkata, enyah kau pembuat kejahatan, katanya. Bahkan konteks itu bagi kami hamba-hamba Tuhan merupakan sangat kental dimaknai. Sebab Yesus berkata kepada orang, berkata, pada hari-hari terakhir banyak orang datang dan berkata, Yesus, kami sudah bernubuat demi namamu, kami sudah mengusir setan demi namamu, kami sudah berbuat ini, dan itu, dan itu, dan itu. Tapi ternyata Yesus berkata, enyahlah engkau, aku tidak kenal kau. Orang-orang yang giat itu, orang-orang giat, tapi mungkin spiritnya duniawi, cara hidupnya tetap duniawi. Dan Yesus menolak, tidak mengaksep orang seperti itu. Slide berikut. Komitmen tahun 2021, jangan hidup sebagai seteru salib Kristus. Saya mengingatkan Amsal 24 ayat 12, ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Udah Kristennya aku gitu, udah dibaptisnya aku, jadi disangkanya jalan lurus, tapi hidupnya nggak berubah. Itu termasuk jalan disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saya selalu mengasih contoh Bapak Ibu, jangan dijadikan nama Yesus Kristus semacam password atau passcode. Katakanlah di pintu gerbang gitu ya. Ada yang pakai fingerprint sekarang membuka pintu, ada yang pakai kode-kode gitu. Ada pakai pin code gitu baru terbuka pintunya. Lalu kira-kira untuk membuka pintu sorga mengucapkan Yesus Kristus. Terbuka pintunya. Enggak gitu saudaraku. Enggak gitu. Enggak gitu. Lalu dibawa bukti baptisan selam. Enggak gitu. Dibawa lagi ini ijazah sarjana teologi saya. Enggak laku. Hidup kita yang berubah itulah password ke dalam kerajaan sorga. Bukti bahwa Kristus telah berkarya di dalam hidup kita. Bahwa pengorbanannya di kayu salib itu nyata dengan kehidupan kita yang diubahkan. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Terakhir, perlu kita hidup dengan paradigma baru. Merupakan agenda GBI Avia sepanjang 1 bulan ini. Iman Kristen bukan satu konsep doktrinal, melainkan harus praktikal, nyata dalam hidup keluarga kita, hidup bergereja, hidup di kota ini, hidup di mana saja. Kelak Yesus datang untuk menyatakan konsumasi kerajaan sorga. Yang dulu kedatangan pertama untuk inaugurasi, yang kedatangan kedua nanti untuk konsumasi. Pemenuhan, penyempurnaan segala sesuatu. Dan mereka yang menghidupi ajarannya lah yang dievakuasi ke langit baru, bumi baru. Tidak ada mungkin tertipu Yesus menerima orang yang menyelonong gitu ya. Ke sana tanpa hidup baru, enggak mungkin. Jadi sepanjang tahun ini kita akan jalani dengan fokus, mungkin pandemi corona belum segera berakhir, atau mungkin ada pandemik yang lain, atau situasi-situasi yang bergolak di dunia ini, jangan lupa fokus kita, hidup dengan nilai yang baru, hidup dengan ajaran Kristus. Apapun keadaannya, apapun konteksnya, apapun situasinya, tetaplah hidup dengan nilai-nilai yang diajarkan Kristus. Tuhan memberkati kita, selamat menjalani tahun ini, Tuhan beserta kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sekaligus akan menyiapkan diri kita untuk memasuki sakramen perjamuan kudus di awal bulan di tahun 2021 ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat Yesus Kristus sudah menyampaikan pengajaran otoritasnya dengan interpretasi baru terhadap Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu dengan lanjutan kalimat-kalimat yang menyatakan etika sorga, etika atau nilai-nilai kerajaan sorga diberlakukan dalam kehidupan di tengah bumi ini. Itulah Yesus Kristus memerintah di tengah bumi ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami, bimbing kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku cara pandang baru ini. Pelaku cara hidup baru ini. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Juga hari ini kami akan adakan sakramen Tuhan, sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan melayakkan setiap kami akan memasuki sakramen ini, sehingga setiap kami beroleh persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang ajaib. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.
Hambanya Pendeta Andreas boleh menyiapkan kita perjamuan kudus, dan saudaraku yang berada di rumah, ibadah di rumah, menyiapkan roti atau sirup anggur masing-masing untuk kita bersama-sama secara virtual. Puasa perjamuan kudus tetap sama berlaku bagi saudara yang berada di luar gereja saat ini, di luar atau di luar kota sekalipun. Haleluya. Sebelum kita terima perjamuan kudus, dengarkanlah firman Allah ini, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi sebelum perjamuan kudus diharapkan kita menguji dirinya sendiri. Kita adakan saat permenungan, kira-kira beberapa detik saja. Saat berharga ini membereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Memohonkan anugerah yang melayakkan kita memakan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hambanya Pak Andreas dan Pak Husin boleh mengangkat tangan ke arah baki roti dan anggur itu. Kita berdoa memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah roti dan anggur ini. Kuduskanlah ini ya Tuhan. Sehingga di dalam memakan dan meminumnya, lebih daripada roti dan anggur secara fisik, kami beroleh persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Hamba-hambanya boleh membagikan puji Tuhan. Haleluya. Layakkan setiap kami akan memakan roti dan minum anggur ini Tuhan. Biar kami bersekutu dengan Engkau. Engkau lebih penting daripada semua yang lain. Ada banyak makanan yang bergizi di tengah dunia ini, tetapi tidak menyelamatkan. Tapi makanan sorgawi ini, tubuh dan darah Kristus ini, memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Kita angkat roti di tangan kanan kita, dan dengarkanlah sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus telah diserahkan di Golgota, menjadi kurban penebusan kita, menjadi anak domba Allah yang sempurna. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan Dia. Apakah saudara percaya Dia telah menderita untuk keselamatanmu, untuk kesembuhanmu, untuk pemulihanmu, menjadikanmu anak kerajaan sorga? Yang percaya makan dengan iman. Inilah roti perjamuan kudus kita. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus yang ajaib. Makan dengan iman. Kita angkat cawan. Cawan ini melambangkan darah Kristus. Dengarkanlah firman Allah yang menguduskannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Paulus 2 kali mengatakan menjadi peringatan akan aku. Itu artinya ketika makan roti tadi dan akan minum darahnya ini, kita perbuat dengan mengingat, mengenang, menghadirkan ingatan kita, mengaktifkan ingatan kita tentang Kristus yang sudah mati bagi kita. Darahnya menetes dan tercurah sampai habis, sampai ia menyerahkan nyawanya. Apakah saudara seperjamuan ini percaya hanya Yesuslah juru selamat? Hanya Dialah jalan menuju Bapa di sorga? Yang percaya dengan iman, minumlah, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Inilah darah Kristus yang ajaib untuk keselamatan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan.
Di awal tahun ini kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu, sehingga kami percaya Engkau menyatu dengan kami. Kami ada di dalam Engkau secara rohani, dan Engkau pun ada di dalam kami. Itulah yang membedakan kami dari semua orang di muka bumi, yaitu Immanuel, Tuhan ada di tengah-tengah kami, bahkan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami menjalani sepanjang tahun ini dengan penuh keyakinan bersama dengan Tuhan. Kami cakap, kami kuat, kami survive. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom. Ya, memasuki tahun yang baru, tidak ada salahnya saya sekali lagi mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru buat kita semua. Dan teristimewa seperti dikatakan hambanya, kita masuk 2021. Jadi kalau kemarin masih 2020, tahun ini sudah 2021. Jadi kalau tahun lalu kita lihat seperti papan skor ya 20-20. Kalau orang bilang 2-0, ya 2-0 kita kalah terus ya. Sudah kena virus, ekonomi kena lagi 2-0. Lalu papan sebelah lagi, papannya Tuhan bilang iya 2-0 memang, enggak apa-apa. Tapi sehari ini udah tahun 2021, jadi masih kalah 2-1 ya, jadi ekonomi tahun ini bangkit. Tapi virus masih ada, jadi makanya 2 dan 1. Jadi kita masih menghadapi virus ini mungkin bisa sampai akhir tahun. Tapi ekonomi percayalah akan bangkit, dan kita percaya bahwa dengan pemerintahan Jokowi ini sudah kelihatan banyak sekali perubahan-perubahan dan ketegasan dan keberanian pemerintah. Juga kita melihat timbul di tahun 2000 menjelang 2020, akhir 2021 nyata. Untuk itu kita terus mendoakan bahwa biarlah bangsa dan negara kita bangkit dari keterpurukan, dan seperti tadi dikatakan dengan paradigma baru, dengan cara pandang baru, dengan kita mengerti situasi yang baru, kita akan bangkit dan kita akan menang. Baik. Untuk pengumuman minggu depan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Merlin. Dan bagi Bapak Ibu yang suka hadir di tempat ini dengan keterbatasan, bisa hadir di tempat ini, dan juga yang masih stay di rumah, Tuhan terus juga memelihara dan biarlah terus diikuti ibadah yang dilakukan secara online. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bahwa pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa Tuhan memberikan kami paradigma yang baru, khususnya di 2021. Tuhan, Engkau sudah memberikan satu langkah kemenangan, bahwa Tuhan hadir, Tuhan itu ada, dan Tuhan akan mengubahkan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang kuat. Dan kami semua tidak akan mengalami keterpurukan. Kami akan dibangkitkan dengan kemenangan, dengan langkah yang pasti. Kami berdoa terus Tuhan, untuk saudara-saudara kami dimanapun berada. Tuhan sertai, lindungi mereka. Kami percaya Tuhan di tengah pandemik virus corona yang belum selesai. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Kau yang menyertai, semua virus dihindarkan. Dan kami tahu Tuhan, Kau juga akan membangkitkan semua usaha ekonomi, pekerjaan apapun dibuat menjadi Tuhan menjadi berhasil. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk Presiden kami Jokowi bersama wakil dan para menterinya, dan seluruh pimpinan di provinsi, baik itu para gubernur, bupati, wali kota, Tuhan, dan sampai ke pimpinan di kepala desa, kepala dusun sekalipun, boleh membawa bangsa dan negara kami Tuhan menuju kemakmuran, kebebasan, dan kemenangan. Demikian juga para aparat, baik itu di kepolisian, di militer, dan juga di kehakiman, di kejaksaan. Tuhan, biar Engkau pakai mereka dengan hati yang murni, dengan kejujuran, dan mereka Tuhan akan membawa negeri ini menjadi negeri yang benar-benar di bawah hukum yang benar.
Tidak ada lagi intimidasi Tuhan, tidak lagi ada kekerasan, tidak ada lagi penipuan-penipuan. Tapi biarlah semua boleh kembali bahwa hanya Tuhan yang bertahta, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberi kekuatan. Berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, di mana hamba-hamba-Mu yang berkarya, khususnya di GBI Apia. Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, di tahun 2021 banyak jiwa yang akan dimenangkan Tuhan, banyak jiwa yang akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, bahwa melalui pemberitaan online banyak orang boleh mendengar kebenaran akan kehidupan, bahwa ada kemenangan, ada pembebasan daripada dosa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan limpahkan buat kami semua. Dan sebentar Tuhan, kalau kami boleh memberi persembahan, Tuhan memberkati persembahan ini, memberkati tangan-tangan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan sertai mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan, kita bangkit berdiri, yang di rumah juga bangkit berdiri atau setidaknya duduk dengan tegak, dan kita akan mengakhiri ibadah kita menerima berkat Tuhan yang istimewa di awal tahun ini dicurahkan kepada kita. Angkatlah tanganmu dan tadahkanlah dengan iman, pulanglah dengan rahmat Tuhan yang besar. Percayalah Tuhan menyertaimu, membuatmu berhasil di mana engkau berada, kemana bepergian. Diutusnya malaikat menjaga dan mengawalmu. Percayalah engkau dan anak-anakmu, keturunanmu memperoleh rahmat yang besar dari Tuhan kita. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan segala yang baik. Pulanglah dengan menjadi pelaku firman Tuhan, dan bawalah sertamu rahmat Tuhan kita, kasih dari Bapa yang kekal, dan cinta kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan daripada arah Roh Kudus beserta kita mulai pagi ini sampai esok dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan berkata amin. Tuhan memberkati kita dan salam.